Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel The Montir dengan saya Wisnu. Kali ini kita akan membahas mengenai 7 peralatan dasar mekanik yang dibutuhkan oleh seorang pria di rumah, terutama bagi mereka yang baru saja menempati rumah atau tempat tinggal baru. Sehingga jika ada kerusakan atau perbaikan-perbaikan kecil dapat dilakukan sendiri, mandiri, tanpa perlu memanggil atau mencari tukang untuk mengerjakannya. Apa saja alat tersebut? Mari yang pertama adalah palu atau hammer. Mungkin kalian juga udah pada kenal ya, atau palu ya. Jadi bentuknya seperti ini guys. Ada berbagai macam jenis palu ya. Ada palu paku. Ini palu paku ya, atau disebut dengan nail hammer ya, yang ujungnya kayak begini nih guys. Ada juga palu karet ya, yang ujungnya karet, itu biasanya untuk memukul benda. Kemudian ada palu konde. Palu konde bedanya hanya ujungnya aja guys. Ini ada kondenya gitu guys. Ya fungsinya untuk apa? Banyak sekali ya fungsinya ya. Ini bisa pertama untuk yang pasti untuk memaku ya. Dengan apa? Paku seperti ini nih guys. Paku ya, ada paku baja ini guys. Ada dua, ada yang kecil ada yang besar ya. Untuk apa? Memasang jam dinding biasanya di tembok ya. Kemudian untuk mencabut paku jika sudah nancap, baik itu di kayu maupun di tembok. Ya, mencongkel ya, fungsi mencongkel nih di sini gini guys. Ya, untuk mencongkel gini. Ya, memasang hanger, banyak fungsinya guys ya. Nah, yang saya rekomendasikan dari jenis-jenis palu tersebut, palu yang jenisnya palu paku ini guys, kan ini fungsinya selain untuk memaku juga untuk mencabut ya. Yang kedua adalah obeng atau screwdriver. Ini disebut obeng guys. Ini obeng. Jenis-jenis obeng ada macam-macam ya. Secara umum obeng ada dua jenis umum ya. Obeng plus ya, ujungnya plus gini guys. Obengnya lancip gini. Ada juga yang ini obeng minus guys. Ujungnya kayak huruf minus nih guys. Tuh kayak gini guys. Ya, ini dua. Ada juga yang ukuran tergantung ya. Ada yang besar seperti tadi, ada yang untuk kecil seperti ini ya. Ada juga obeng-obeng jenisnya, ada obeng elektrik ya. Nggak ada guys, kita nggak punya guys. Biasanya itu dipakai untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan kayu ya, ringan. Ada namanya obeng elektrik. Ada juga yang termasuk kategori obeng ya, itu Allen key sebenarnya. Kunci L itu termasuk obeng ya. Ini kayak gini guys. Ini biasa banyak digunakan untuk perbaikan-perbaikan, misalnya di mobil atau di furnitur yang ada bentuk heksagonalnya. Gini deh, heksagonal guys. Atau untuk di sepeda ya, biasanya menggunakan kunci L. Atau juga ada juga yang disebut dengan kunci torque ya, kunci bintang L. Ya, ini memang tidak umum ya, banyak juga digunakan untuk alat elektronik ya. Nah, ini jenis-jenis obeng ya guys. Ini kategorinya saya bilang ini kategori obeng. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memasang, membuka skrup. Skrup itu apa guys? Skrup kayak gini guys. Ini disebut skrup guys, yang ujungnya lancip. Ya, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan kayu ya, untuk memasang di kayu. Ya, ini skrup. Ini juga ada skrup nih untuk di gipsum, skrup. Ya, seperti ini guys. Dipasang nanti. Ya. Ada juga kalau untuk yang Allen key ini biasanya untuk di peralatan-peralatan atau untuk di kendaraan bermotor, misalnya di mobil. Nah, ini nih guys. Ini namanya baut guys. Ya, kalau tadi skrup nih, baut ulirnya dia lebih halus guys. Nah, ini biasa dipakai untuk di mobil, motor atau apa. Dan ini menggunakan kunci Allen Bradley nih guys. Kunci L nyebutnya kita guys. Tapi dari semua ini yang montir sarankan, yang penting dua ini aja guys ya, yang dasar nih guys. Ini aja nih yang sering digunakan ya, montir sering pakai dua ini aja guys ya, kunci L kunci minus ya, obeng minus maupun obeng plus. Ini dua aja nih guys. Yang ketiga adalah tang guys. Tang kayak gimana bentuknya? Kayak gini guys. Ini tang guys. Oke. Jenis-jenis tang apa aja? Pertama ada tang yang umum nih, tang kombinasi nyebutnya. Ada juga tipe yang lancip ya, namanya tang buaya ya, seperti ini bentuknya guys, tang buaya. Ada juga yang disebut dengan
tang potong ya, seperti namanya, fungsinya dia untuk memotong kayak gini guys ya, ujungnya kayak gini untuk memotong kabel, motong apa namanya plat plat yang kecil, atau motong besi juga bisa ya. Berikutnya ada namanya tang circlip guys. Nah, tang circlip kayak gini nih guys. Ini nggak umum memang. Nah, ini fungsi untuk membuka circlip nih yang bentuknya kayak L gini. Nah, ini tang. Ada juga yang disebut tang jepit. Nah, seperti tadi. Nama fungsinya tang jepit ya, ini untuk menjepit. Ya, dia ada di sini ada bautnya ya untuk mengatur adjustment. Nah, ini untuk menjepit. Nah, setelah menjepitnya bisa diatur dibukanya. Nah, ini tang jepit. Ada lagi yang disebut untuk penggunaan di peralatan listrik ya, untuk kabel ya, tang crimping namanya nih ya. Ini untuk memotong kabel, untuk mengupas kabel, untuk membuat mengkrim atau menjepit kepala kabel tuh yang bentuknya U gini, atau yang bentuknya ring ya, dengan ini ya, untuk menggabung antara kabel dengan kepalanya. Nah, ini disebut tang crimping. Ya, jadi ini tipe-tipe tang, fungsinya apa? Yang sudah pasti untuk memotong kawat, ya, membengkokkan benda logam, ya, memasang memegang benda ya, memutar mur, baut, ya, memegang, membuka tutup atau mencabut paku juga bisa pakai tang. Ya, jadi fungsinya penting sekali ya tang ini. Tapi dari semua jenis ini yang Monty saranin ya tang ini guys. Kalau secara umum yang biasa dipakai ya dua ini aja, tang umum, tang kombinasi atau tang buaya. Kalau montir sih saya saranin sih ya, kalau untuk pekerjaannya banyak pekerjaan berat, mencabut, mencongkel atau menggunakan tang kombinasi. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya, yang banyak membutuhkan penjepitan paku atau hal benda-benda kecil, saya montir saranin sih tang ini guys, tang buaya. Kalau montir sih saranin tang buaya ini guys. Ya kan, ini fungsinya udah bisa mencangkup semuanya, memotong, memegang gitu guys. Yang keempat itu kunci guys, atau disebut wrench, kunci. Bentuknya kayak gini guys. Ini disebut dengan kunci pas guys. Nah, ini kunci pas, bentuknya kayak begini ya, dia memiliki dua ujung, ada angkanya di sini guys ya, 13 atau 12 mili ya untuk ukuran baut atau mur tertentu. Kemudian juga ada disebut kunci Inggris ya, atau adjustable wrench ya, kayak gini guys. Nah, ada juga yang disebut dengan kunci ring ya, bentuknya kayak ring guys. Nah, kayak begini. Nah, atau yang lebih kompleks lagi ada yang disebut dengan kunci shock ya. Kunci seperti ini guys. Udah berat nih guys. Nah, kunci shock kayak gini guys. Ini full set gini, bentuknya shock ya, kayak begini guys. Nah, ini biasa digunakan untuk di kendaraan-kendaraan bermotor, terutama di mobil, di motor yang membutuhkan torsi besar, atau jangkauan atau celah yang sempit yang membutuhkan kunci shock gini. Jadi itu menjadi jenis kunci guys. Fungsinya apa? Yang pasti untuk memasang dan membuka baut atau mur. Untuk penambahan ilmu aja guys ya, yang disebut baut atau mur seperti ini guys. Nah, ini yang disebut dengan baut atau bolt ya. Ya, yang ini disebut dengan mur atau nut ya, dengan bolt and nut. Jadi baut atau dan mur. Nah, ini kunci ini digunakan untuk membuka atau memasang dari ini baut dan mur ini guys. Nah, yang disaranin oleh montir untuk hal dasar hanya satu aja guys. Kalau menurut montir yang penting tuh adalah kunci Inggris ini guys ya. Jadi kunci Inggris ini sudah dapat mewakili untuk pekerjaan dasar. Ya, karena apa? Karena kunci Inggris ini tuh adjustable, bisa diatur-atur. Nah, kunci Inggris yang saya punya ini untuk ukuran 15 atau 15 mili nih, 150 mili nih. 1,5 cm ya. Nah, ini ada adjustment angkanya nih guys. Karena satu ini aja dia udah bisa mewakili beberapa kunci pas atau kunci ring guys ya. Memang ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Cuman kalau untuk alat-alat dasar, saran montir sih kunci Inggris yang ukuran segini sih udah cukup ya. Terutama digunakan untuk pekerjaan ledeng misalnya, untuk masang atau membuka keran ya, mengganti keran gitu, untuk mengencangkan
kran atau hal-hal seperti itu. Yang kelima adalah gergaji guys, atau saw. Kalau ada jenis-jenis gergaji, yaitu pertama gergaji besi guys, atau hacksaw kayak gini guys, bentuknya guys. Ya, ada juga gergaji kayu atau wood saw ya, gini guys. Ya, jadi secara umum sih gergaji ada beberapa, ada gergaji elektrik juga ya, atau chainsaw ya. Tapi yang umum gergaji itu dibagi dua, gergaji untuk memotong besi atau logam ya, atau hacksaw seperti ini. Kemudian gergaji kayu atau wood saw ya, dua ini. Fungsinya apa? Ya tadi fungsinya yang jelas untuk memotong. Ya kalau di rumah tangga itu atau di rumah tuh biasanya untuk memotong apa? Untuk memotong pipa, misalnya pipa air, pipa besi, ya untuk memotong kayu, untuk memotong apa namanya benda-benda logam seperti itu guys. Nah, ini juga alat yang kritikal ya, walaupun mungkin jarang digunakan, tapi ini bukan salah satu alat yang direkomendasikan. Ya. Kalau dari montir sih saranin sih sebenarnya satu aja guys, kalau memang dasar ya hacksaw aja, karena ini fungsinya multifungsi sekali. Ya. Kalau gergaji kayu dia hanya fungsi untuk memotong kayu, untuk memotong yang lain dia tidak bisa, ya susah lah. Tapi kalau gergaji besi ini hampir semuanya bisa dipotong, bahkan kayu pun bisa dipotong, mungkin agak sulit ya. Tapi rekomendasi dari montir ya at least ya, atau setidaknya punya gergaji besi atau hacksaw. Kenapa? Matanya juga bisa diganti di sini guys. Nih di sini guys. Ya tinggal ganti matanya, kalau habis tinggal ganti mata. Ya. Oke. Yang keenam adalah bor guys, atau drill. Seperti apa bentuknya? Seperti ini guys. Maaf nih guys, bornya ini namanya hand drill atau bor tangan nih. Ini udah lama dipakai guys sama montir guys, jadi agak kotor guys, maaf ya guys. Kayak gini guys. Kalau kita lihat nih, bentuknya seperti ini guys. Ini hand drills. Ada macam-macam bor ya, atau drill ya. Ada hand drill seperti ini, ada juga cordless drill atau yang pakai baterai. Ada juga yang bor duduk ya, yang nempel di meja. Ini jenis-jenis bor. Nah ini bornya sendiri ya. Ini ada kuncinya nih untuk memasang dan membuka mata bor ya, drill bitnya ya. Ini untuk pegangan ya, untuk memegang bagian sini. Jadi kita pegang biar steady, biar gak goyang-goyang ya. Di sini juga ada matanya. Ini ada untuk mata yang ini, fungsinya ini sebenarnya untuk poles ya, memoles atau grinding ya. Dan yang ada namanya drill bitnya atau mata bornya seperti ini guys. Saya dekat ini guys. Mata bor sendiri macam-macam bentuknya ya. Ada fungsinya juga macam-macam. Ada mata bor untuk, contohnya untuk dinding ya. Untuk dinding tuh mata itu ada topinya nih guys, kayak gini guys. Ya. Ini untuk dinding sini guys. Ini untuk pengeboran dinding atau tembok ya, beton. Ada juga bor-bor untuk baja. Bor baja tuh seperti ini guys ya. Ya ini ukurannya macam-macam, tapi seperti ini bentuknya, dia bahannya high speed steel ya, HSS. Ada juga mata bor untuk kayu. Untuk melubangi kayu seperti ini nih. Ini untuk krimer ya, untuk kayu. Ya ada juga untuk kayu, bentuknya mata bornya seperti ini guys. Ya ini bisa untuk kayu, untuk besi ya. Itu guys. Jadi bor ini montir masukin sebagai salah satu alat yang penting. Kenapa? Karena banyak keperluan-keperluan di rumah tangga yang membutuhkan bor. Apa? Contohnya untuk memasang alat-alat yang nempel di dinding. Contohnya misalnya lemari kayu yang nempel di dinding ya. Itu untuk pemasangannya harus menggunakan bor pelubangan, karena dia harus ada pemasangan skrup ya, baut di situ yang mengharuskan dibor dulu ya, anchornya seperti itu. Jadi bor itu salah satu alat yang penting. Bisa juga untuk ngelubangin ya, tadi di awal mungkin patut pembahasan obeng, montir juga saranin bisa untuk melubangi ya obengnya. Tapi kalau untuk melubangi benda-benda yang udah agak keras atau sulit ya, harus menggunakan bor ini ya. Ini salah satu peralatan elektronik yang menurut montir penting. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah pelumas guys, atau lubricants atau minyak lumas.
Ya, jenisnya seperti ini guys. Ini salah satu jenis yang paling simple guys, yaitu minyak Singer guys. Ya, ini model tetes ya. Ada juga jenis lain yang model semprot ya, yang umum digunakan seperti ini guys. Ya, jenis model semprot. Ada juga kalau butuh yang lebih besar seperti ini guys, semprot ya. Sebetulnya chain loops nih guys. Ya, jadi jenisnya ada yang tetes maupun yang semprot ya. Sefungsinya untuk apa? Fungsinya untuk yang pasti untuk melumasi, melindungi alat-alat yang bergerak dari karat ya. Jadi terutama di pintu ya, di pintu itu ada engsel yang kalau sudah sering digunakan atau sudah lama digunakan, kering atau pelumasnya sudah hilang, akan bunyi tuh, bunyi berderit ya, berderit di engselnya. Nah, fungsinya pelumas tuh untuk itu, menghilangkan deritnya itu ya. Paling mudah yang gampang ya pakai ini tetes ya, kalau atau kalau tempatnya agak sulit ya, butuh penetrasi lebih dalam, gunakan yang model semprot ya. Jadi sehingga akan mengena bagian-bagian yang di bagian dalam. Jadi fungsi pelumas untuk itu guys. Dan juga untuk misalnya benda-benda yang kayak skrup atau baut ya, mur atau baut yang udah lama tidak dibuka ya, sebaiknya disemprot dulu guys sebelum dibuka. Fungsinya apa? Agar memudahkan pada saat membuka mur atau baut ya. Takutnya kalau dipaksa ya tanpa pelumasan, dol biasanya, dol atau rusak baut atau mur tersebut ya. Kalau dari montir sendiri saranin sih ya yang ini guys ya. Kenapa yang semprot ini? Karena dia multifungsi sekali ya. Ini untuk cek dan apa namanya, mudah didapat ya, bisa dibeli di minimarket yang ada di lokasi sekitar rumah Anda ya guys ya. Kemudian fungsinya juga gampang, udah ada pipanya ini guys. Jadi kalau untuk pintu-pintu atau lokasi-lokasi yang sulit, tinggal semprot aja, dia penetrasinya juga lebih bagus karena disemprot ya. Jadi itu guys, 7 alat atau barang yang wajib dipunya untuk anda ya, yang baru memiliki rumah baru atau baru pindah ya, sehingga bisa mandiri ya. Kalau ada perbaikan atau kerusakan kecil ya, tidak perlu manggil tukang, bisa dikerjakan sendiri ya. Jadi untuk konten kali ini montir menjelaskan mengenai alat-alat yang wajib dipunya ya. Gimana pakai alatnya nanti mungkin di lain kesempatan akan kita buat konten yang lain ya, gimana penggunaan dari masing-masing alat tersebut ya. Tapi untuk kali ini montir nyebutin alat-alatnya dulu ya guys. Mungkin itu aja guys. Thanks for watching, terima kasih untuk menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.